Chapter 1, Pindah Sekolah. Di awal semester genap di tahun 2004 di salah satu SMA swasta di Bandung. Tepatnya di ruang BK, seorang siswi ditemani orang tuanya sedang berbincang serius dengan guru BK sekolah itu. Tidak hanya guru BK, wali kelasnya juga hadir di ruangan itu. Jadi begini Bu Minami. Kami sudah tidak bisa mentolerir kesalahan anak ibu di sekolah ini. Kesalahannya kali ini sudah tidak bisa kami atasi, ujar Budiah guru BK sambil menatap ibu orang tua siswi itu dengan tatapan sedih. Maafkan kami Bu, tapi apakah ada cara lain selain harus memindahkan anak saya Asia ke sekolah lain? Apalagi kan Asia pernah membawa harum nama sekolah ini, apakah tidak ada kebijakan dari sekolah, karena ini kan sudah kelas 12? Bu Minami memohon. Sementara itu wajah Asia hanya menampilkan wajah yang tak peduli dengan perbincangan itu. Mohon maaf Bu. Kami tidak bisa membimbing Asia lagi di sekolah ini. Karena banyak permintaan dari wali murid dan banyak murid yang ingin Asia dapat pindah dari sekolah ini. Karena mereka takut terpengaruhi oleh sikap Asia, tambah Bu Adel wali kelas Asia. Bu Minami hanya menarik napas panjang mendengar jawaban itu. Lantas dia menoleh ke arah putrinya Asia. Tidak tampak wajah penyesalan di wajah Asia atas semua kesalahan yang dia perbuat. Andai saja putri tidak mencoba melukai dirinya sendiri, mungkin masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi karena Asia sudah membuat putri mencoba bunuh diri, karena Asia sudah membuat seluruh isi sekolah gempar karena menyebarkan video yang membuat putri menyakiti dirinya sendiri. Jelas Bu Adel. Karena masalah ini, pihak sekolah harus berurusan dengan polisi, belum lagi media massa yang mencoba meliput atas kasus ini, ucap Budiah. Bapak Kepala Sekolah pun sampai kena panggilan oleh kantor Dinas Pendidikan. Maka dari itu untuk bisa memperbaiki dan memulihkan ini semua, kami dan pihak sekolah harus mengeluarkan Asia dari sekolah ini. Ya sudahlah. Walau berat sanksi yang harus diterima Asia, apa boleh buat, kami harus menanggungnya. Ya, untuk surat pindah sudah disiapkan oleh bagian kesiswaan, dan Asia ibu mohon nanti kamu tidak lagi mengulangi kesalahan dan kenakalan yang sama di sekolah kamu nanti yang baru, pesan Bu Adel. Baik Bu, tapi Bu, kalau saya boleh bicara jujur, saya tidak merasa kalau saya sudah melakukan kesalahan itu, saya cuma mengakui kalau kenakalan saya cuma sering bolos, ngantuk di kelas, berantem di kelas tapi gak pernah ikut tawuran, paling sering emang suka gangguin adik kelas di kantin, tapi untuk kasus penyebaran video putri dan memeras putri. Itu tidak benar, meskipun ada bukti kalau akun medsos saya yang nyebarin, tapi demi Tuhan saya tidak melakukan itu, ucap Asia sambil beranjak dari tempat duduknya dan bersiap meninggalkan ruangan yang membuatnya sering merasa pengap dan tidak betah berlama-lama di situ meskipun dia sering berada di ruangan itu. Tetap saja dia merasa sesak. Asia, tunggu dulu, kamu harus meminta maaf dulu dan pamitan dengan Bu Guru, pinta Bu Minami. Tapi Asia tidak mengindahkan ucapan mamihnya. Dia sudah cukup kesal dan muak. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Asia pun pergi tanpa menunggu ibunya. Dia berjalan dengan tatapan marah dan tidak puas atas segala apa yang dia terima hari ini di ruangan BK. Dia menuju kelasnya untuk mengambil tas sekolahnya. Sepanjang menuju kelas dia diiringi tatapan penuh kebencian teman-teman sekolahnya. Asia sudah tidak memedulikan tatapan semuanya. Toh dia tahu semua dan seisi sekolah ini sudah benci dirinya dan memusuhi dirinya. Ada yang bahkan mengumpat dengan sumpah serapah kepadanya. Asia mencoba tegar dan tidak terlihat lemah di depan semuanya. Sampai di kelasnya, seluruh isi kelas menatapnya diam. Asia sadar kalau semua teman sekelas tahu dirinya dikeluarkan dari sekolah. Tapi semua tidak akan merasa keberatan. Karena memang merekalah yang membuat petisi ke pihak sekolah supaya dia dikeluarkan. Asia hanya memandangi wajah teman-temannya satu persatu dengan raut yang sedih. Sedih karena tak ada satupun yang percaya dengannya. Take care guys, moga kalian happy dan puas kalau gue sudah gak di sekolah ini, ucap Asia sambil mencoba tersenyum pahit. Ucapannya itu hanya disambut dengan tatapan dingin. Ayo Asmi, lo bisa lewatin ini semua, teriak Asia menyemangati dirinya sendiri. Dengan langkah yang pasti Asia mencoba meninggalkan kelas dengan kepala tidak tertunduk. Dia tidak mau semua siswa sekolah ini menganggapnya kalah. Dia harus menjaga gengsinya sebagai anak yang jago berantem. Belum cukup Asia diceramahi di sekolah, kali ini dia harus kembali menelan kemarahan kedua orang tuanya di rumah.
Asia hanya berharap semua ini cepat berakhir. Dia sudah lelah harus menjadi kambing hitam atas kejadian yang dia tidak sama sekali dia lakukan. Mau ditaruh di mana muka Papih? Kalau semua kerabat teman-teman Papih tahu kalau anak Papih jadi pelaku penyebaran video asusila di sekolah. Papih marah sambil menunjuk-nunjuk muka Asia. Sudah Mia bilang kan Pi? Mia gak pernah nyebarin video Putri, Mia dijebak Pi, bela Asia mencoba meyakinkan. Kalau kamu memang benar dijebak. Apa ada bukti kamu dijebak? Tanya Mami. Mia gak punya buktinya Mi. Tapi masa Papih sama Mami gak percaya sama anaknya sih? Sewot Asia sedikit kesal. Mami sama Papih mungkin bisa percaya. Tapi kan selama ini kelakuan kamu di sekolah yang sering buat onar dan kasus di sekolah buat semua orang pasti yakin kamu pelakunya, ujar Papih. Asia tidak butuh pengakuan percaya dari orang lain. Yang penting buat Mia, Mami, dan Papih percaya. Itu sudah cukup buat Mia jadi kuat buat lewatin ini semua, ungkap Asia dengan nada sedih. Dia tidak berani mengatakan apa yang telah dia alami dan kejadian itu. Anggap saja kami percaya kamu bukan pelakunya. Terus rencana kamu sekarang bagaimana? Kamu udah mau kelas 12, sebentar lagi ujian nasional, tanya Mami. Begini saja, kita pindahin ke Tangerang. Di sana Papih punya teman punya yayasan dan SMA swasta, Papih sering ngasih donasi buat sekolahnya. Gimana kalau kamu pindah ke sana, tanya Papih. Asia menarik napas panjang. Itu berarti dia harus jauh tinggal dengan kedua orang tuanya. Terus Mia harus ngekos gitu di sana, tanya dia melas. Papih kan punya rumah singgah di sana, kalau Papih ada urusan kerjaan Papih di sana, nanti kamu tinggal di sana, ajak saja BI 5 sama Mang Parmin ke sana, tegas Papih. Pi, apa kita gak bisa cari sekolah di Bandung aja? Mami agak keberatan kalau Asia pindah ke Tangerang, pinta mamihnya yang mungkin tidak mau berjauhan dengan anaknya. Sekalian jadi pelajaran buat Mia, kamu harus bisa mandiri tanpa Papih dan Mamih di sana. Sikap kamu yang tidak bertanggung jawab akan hal apapun yang kamu perbuat. Di sana kamu harus bisa belajar memecahkan permasalahan kamu sendiri di sana. Papih pingin tahu apa kamu bisa bertahan tidak berbuat kesalahan dan kenakalan lagi. Kalau tidak kamu sama Papih kirim ke kakek kamu di Jepang, ancam Papih. Pih, Mamih tidak setuju kalau Asia ke Tangerang, bagaimana bisa dia hidup terpisah jauh, ungkap Mamih khawatir. Mi, ada benernya juga kata Papi, Mia siap aja toh nanti BI 5 sama Mang Parmin ikut, jadi nggak apa-apa kok Mi, mungkin dengan cara ini semuanya akan terlewati. Asia penuh keyakinan. Kalau begitu, Papi akan coba menghubungi Pak Arya teman Papih itu, kata Papih mengambil handphonenya mencoba menghubungi Pak Arya yang katanya pemilik yayasan sekolah itu. Mami terlihat raut kesedihan bercampur kekhawatiran. Mungkin dia tidak tega melepas anaknya pergi jauh. Andai saja Bu Minami tidak punya pekerjaan, mungkin dia ingin menemaninya pindah.